Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 4. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Anak-anak, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Anak-anak, coba kalian temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tulislah dalam tabel berikut. Pada teks di atas tadi, kalian pastinya sudah menemukan ada beberapa kosakata tidak baku atau non baku juga kalimat yang tidak efektif. Ibu akan menuliskan contohnya pada tabel berikut. Kosakata non baku atau tidak baku yang kita temukan pertama yaitu ngelihat. Seharusnya kita menggunakan kosakata baku melihat. Kalimat tidak efektif yang pertama kita temukan yaitu kalimat yang berbunyi kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Nah, perbaikannya atau kalimat efektifnya yaitu kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kita menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Mengapa kita menggunakannya? Karena dengan menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal, membuat pembaca atau pendengar lebih mudah memahami pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Anak-anak, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, cari tahu tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya pada tabel berikut. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Rambu yang pertama yaitu stop, artinya dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat. Rambu yang kedua itu artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Rambu yang ketiga artinya dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Rambu yang keempat artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Rambu yang kelima artinya rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah. Pada gambar menunjukkan arah Cibitung. Rambu yang keenam artinya rumah sakit. Yang terakhir rambu yang ketujuh artinya rambu berdasarkan petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Nah anak-anak, sebagai warga negara yang baik, tentu harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Jika kita patuh terhadap peraturan lalu lintas, maka lalu lintas akan tertib dan teratur dan mengurangi resiko kecelakaan.
Demikian pembahasan yang dapat Ibu Widya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.